Shalom saudara, pernahkah aspirasi kita di gereja lokal kita ditolak, dicuekin gembala, atau kita kecewa sampai pindah mencari gereja yang lebih nyaman? Namun saya ingin katakan, tetaplah tertanam di gereja lokalmu. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Markus 4 ayat 26-29 menggambarkan kerajaan Allah seperti proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, benih bertumbuh tanpa diketahui orang. Pertumbuhan terjadi di dalam tanah, di tempat yang gelap, yang tak terlihat. Demikian juga saat kita tertanam di gereja lokal. Ada proses yang tidak nyaman dan tidak dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang menyerah di proses ini. Kita mudah melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terlihat hanya hasil akhir, bukan proses saat masih di dalam tanah. Benih yang terus dipindahkan butuh adaptasi dan bisa mati sebelum berbuah. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dan buah. Itu tidak akan terjadi bila kita terus berpindah. Tanpa tertanam di gereja lokal, pertumbuhan tidak akan sempurna dan kita bisa mengalami kematian rohani tanpa sadar. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dihasilkan saat kita tertanam dengan benar. Lalu, apa yang dapat mendorong kita tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Benih ditanam di tempat gelap dan tak terlihat. Perspektif kita harus diubah, ditanam atau dikubur. Di dalam tanah, kita bisa merasa sepi, tak dilihat, semua terlihat buntu. Namun, kita bukan dikubur, kita ditanam. Jika merasa dikubur, kita akan berhenti bertumbuh. Jika sadar kita ditanam, kita akan terus bertumbuh sampai waktunya muncul dan berbuah. Ingat, Anda sedang ditanam, bukan dikubur. Yang kedua, jalani proses. Proses membentuk manusia menjadi lebih kuat. Alkitab menggambarkan hidup seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum jadi bejana, tanah liat diremukan, ditekan, dan dibakar. Tidak ada yang luput dari proses. Proses menentukan seberapa kuat akar kita. Mengalami proses di gereja lokal adalah wajar agar kita kokoh. Dan melalui proses itulah Tuhan akan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Lea merasa tidak dicintai Yakub yang lebih mengasihi Rahel. Meski Lea melahirkan anak-anak, dia tetap tertekan karena terus membandingkan diri. Karena sibuk membandingkan, ia hampir tidak melihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga saat kita membandingkan gereja, pemimpin, dan rekan pelayanan kita dengan gereja lain. Kita tidak melihat berkat dan tujuan Tuhan saat menempatkan kita di gereja lokal kita yang sekarang. Keputusan terbaik bagi benih adalah tetap tertanam di tempatnya. Mari ubah perspektif kita bahwa saat ini kita sedang ditanam, dan mari jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membandingkan. Pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk dinikmati diri sendiri dan orang lain. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. Saya percaya pagi hari ini ada semangat yang baru, amin. Tos kanan kiri. Katakan kau sungguh luar biasa. Ayo keluar dari bangkunya. Ayo sapa semua teman-teman kanan kirinya. Haleluya. 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 Saya percaya pagi hari ini bukan ibadah yang biasa, amin. Ibadah di mana pada saat kita rindu setiap minggu kita bisa berjumpa dengan Tuhan di tempat ini, amin. Mari kita siapkan hati kita buka hati untuk Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala barata kala basyikila la 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 barata kala barata kala barata kala bo. Kami bersyukur Tuhan. Syikila la 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 la
kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau mengundang setiap kami untuk hadir bersama-sama Tuhan di tempat ini. Ini rumah-Mu Tuhan, GB Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online, kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menghibur dan menguatkan Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau maha besar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang maha kudus Tuhan, hampiri Tuhan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami bisa berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami bisa menikmati kebaikan-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menguatkan Tuhan. Dan pada saat kami pulang di tempat ini, hadirat-Mu Tuhan yang kami bawa pulang ya Bapa. Firman yang Kau sampaikan Tuhan pada pagi hari bagi setiap kami percaya itu ada renungan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sertai Tuhan di dalam ibadah kami ya Abah, sehingga dari awal pertengahan sampai akhir Engkau sendiri Tuhan yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Roh Kudus bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan lagi, katakan haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan membawa kita di dalam hadirat Tuhan, amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yes, Lord Jesus. Sekalipun
ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau
janji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Biarlah musik yang bermain, mari kita sama-sama menyembah Tuhan sebebas-bebasnya bagi setiap kita. Yes Lord Tuhan. Ya Tuhan. Yes Lord Jesus Tuhan. Yes Lord Jesus. Tuhan memberikan setiap kita pribadi lepas pribadi untuk menyembah Tuhan. Mari bisa berbahasa roh. Mari kita aktifkan bersama-sama. Kuna barata kala barata kala la 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 barata kala basyaka la barata kala mu. Shikila la 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 barata kala basyaka la barata kala baba barata kala bashi. Shikila barata kala la 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 barata kala basyaka la bu. Shikila la kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kau layak Tuhan menerima penyembahan dari setiap kami. Shikita kabashe shakala la 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 la
kasih Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Kami percaya Engkau bekerja Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan pengertian yang ilahi bagi kami. Tuhan memberikan karunia-karunia yang baru bagi kami di tempat ini. Tuhan menyatakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan menyatakan Tuhan mujizat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini. Yes Lord Jesus. Dengan kerendahan hati saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Pejamkan mata kita, jangan melihat kanan dan ke kiri. Bila yang kita fokuskan hanya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, siapa kami ini Tuhan? Kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Di luar sana Tuhan, jutaan orang Tuhan akan memilih kami Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ini adalah undangan yang berharga Tuhan bagi kami ya Tuhan. Lawat kami Tuhan. Hamba gak tahu Tuhan setiap kami mengalami pergumulan apa, tapi Engkau yang tahu Tuhan. Dan kami mau katakan sama Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami mau melayani Engkau Tuhan. Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani pengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Bila jemaat yang nyanyikan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Melayani
tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dengan segenap jiwa katakan sekali lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Engkau Allahku yang setia. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God is reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Ya Tuhan, nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is.
Engkau Raja di atas segala raja Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau melawat kami Tuhan. Kami tahu ada kekuatan baru, semangat yang baru yang Kau curahkan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, membakar Tuhan roh, tubuh dan jiwa kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan kami semangat yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tos kanan kiri Engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Ayo mari kita sama-sama memberikan sukacita, kebaikan Tuhan lewat ekspresi tubuh kita. Tak ada yang jahil, kita mau menari untuk Tuhan, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Ayo pulang dari sana kita joget. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Saya percaya jemaat di dalam ternyata akan lebih baik daripada ini, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, ayo. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mau lagi, lebih lagi? Yang mau lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Ayo, Roh Kudus sedang membakar jiwa setiap kita, amin.
Tuhan curahkan roh yang baru bagi setiap kita, amin. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Saya percayakan lebih baik lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ayo. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Suaranya jemaat untuk memuliakan Tuhan. Ayo sama-sama. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Ada merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan? Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Kita duduk sebentar untuk berdoa persembahan kita. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang hidup. Segala musuh kami patahkan, kami hancurkan di bawah telapak kaki kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan, ada hal-hal yang baru, ada sukacita, damai sejahtera di tempat ini. Ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta lawatan-Mu terus menyertai gereja-Mu di tempat ini. Urapan-Mu terus menyertai di tempat ini Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan roh pengurapan-Mu, Abraham, Ishak dan Israel menyertai ibadah kami. Kami berdoa setiap jemaat-Mu boleh dikuatkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bangun dari tempat tidur kami datang ke undangan-Mu.
Kami berdoa di tempat ini setiap jiwa-jiwa boleh dipulihkan. Jemaatmu, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, kami berdoa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi harmonis keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak tunduk pada otoritas Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di tempat ini Tuhan Yesus, setiap pekerjaan-pekerjaanmu terjadi di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap persembahan yang boleh diberikan hamba-hambamu di tempat ini, berkati mereka, lumbung-lumbung mereka, finansial mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta setiap orang yang membutuhkan pekerjaan, Roh Kudus akan singkapkan, berikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati setiap persembahan kami. Engkau memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terlebih lagi wadah ini Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Engkau Roh Kudus pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Haleluya. Selama memberi, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini bagi setiap kita. Yes. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi di dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa kami bersyukur Tuhan bisa menikmati lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan Tuhan api yang baru Tuhan bagi kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tidak bisa Tuhan kami balas Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, selain kami memiliki hati yang setia Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan duduk diam untuk mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan lewat karyan kami Tuhan Pak Heron Tuhan. Percaya Tuhan akan memberikan kata-kata yang sederhana bagi setiap kami, sehingga kami bisa menangkap Tuhan rema yang baru untuk memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Abah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangan dari buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, setiap ibadah harus dengan tuntunan Tuhan, dengan pengurapan yang dari Tuhan. Bukan kita mengada-ngada, tetapi benar-benar mengandalkan Tuhan. Maka itu jemaat-jemaat Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, engkau pulang harus engkau mengalami satu pembaruan. Amin. Jangan biasa-biasa, harus menjadi luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan bicara kepada saya melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan katakan demikian.
Biarpun seorang sering ibadah, artinya sering ke gereja. Saya ulangin. Biarpun seorang yang sering ibadah, ya, setiap hari Minggu datang ke gereja dan sering berdoa, sering menyembah, sering membaca firman, tidak membuat seorang itu dapat janji Tuhan. Apa itu? Kesembuhan dari segala penyakit, apalagi diberkati, ya. Terus dia punya masalah, ya, bisa selesai masalah. Tidak semudah itu. Jangan kita menjadi orang Kristen selalu fokus, oh saya ini sering ke gereja, yaitu ibadah, sering berdoa, sering memuji, ya, menyembah, membaca firman. Kenapa penyakit saya kok belum sembuh? Ya. Kok masalah saya kok belum selesai? Ekonomi saya kok tidak memadai? Dan persoalan-persoalan lain. Yang kunci utama, kalau saudara mau ditolong oleh Tuhan, yang sakit mau disembuhkan oleh Tuhan, ya, ekonomi saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, rumah tanggamu, keluargamu mau dipulihkan oleh Tuhan, yaitu berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berserah saja, mengaku dosa. Dosa itu menjadi batu sandungan dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Kita ini sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, yaitu dosa-dosa kita. Jadi jangan ada dosa yang terus menyertai kita. Ya. Buat apa kita menjadi orang Kristen, saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup masih di dalam dosa? Dosa itu membuat kita, saudaraku kasih dalam Tuhan, tidak mendidih di dalam pujian penyembahan. Kita bisa menyembah, kita bisa memuji, kita membaca firman, tapi tidak bergairah, saudara. Tidak ada satu kebangkitan roh kita di dalam pujian penyembahan. Saya kasih satu ilustrasi. Saudara kalau memasak air itu saudara supaya matang dan air itu supaya sehat, saudara air itu harus mendidih. Baru dikatakan air itu sudah matang. Dan itu layak untuk dipakai. Itu satu contoh saja. Ya. Jangan kita menjadi orang Kristen sering ibadah tapi tidak menyala-nyala, tidak mendidih roh kita. Doa boleh kencang, doa boleh terus, wow, kalimat-kalimat yang bagus, tapi rohmu tidak mendidih, tidak menyala-nyala roh doamu. Kenapa itu? Karena ada dosa. Ya dosa ada di dalam Galatia 5, 19, 21. Itu banyak sekali itu, saudara. Nah, saudara harus baca itu. Dosa apa yang masih ada dalam diri kita? Kita menjadi orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah dibebaskan dari dosa. Nah, jika ada dosa lagi, saudara, masih ada waktu, kita masih diberi panjang umur. Kita masih diberi untuk datang kepada Tuhan. Ini satu kasih, satu anugerah, supaya kita, saudara, merendahkan diri. Minta ampun segala dosa. Maka, engkau datang kepada Tuhan, engkau mengakui dosa, dan engkau berjanji dan berjuang tidak hidup dalam dosa. Engkau datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahan, engkau diterima. Karena apa? Engkau memuji, menyembah dengan roh kebenaran. Amin. Amin. Ya, jangan putus asa kita jadi Kristen. Ya, kita ini umat pemenang lebih dari pemenang. Kau ke gereja mana saja, saudara. Kalau masih ada dosa mengikuti kita, dosa terus mendampingi kita, menyertai kita, gak ada apa-apanya. Gak ada kuasa. Gak ada kuasa. Saudara mau terima janji Tuhan, biarpun firman kau baca, kau diberkati, pendeta khotbah kau diberkati, tapi kok gak ada ya. Gak ada sama sekali terjadi dalam hidup saya. Engkau disembuhkan kok gak ada ya.
Rumah tangga dipulihkan, kok gak ada ya? Pekerjaan kita dipulihkan, diberkati, gak ada sama sekali. Bagaimana? Orang dosa masih ada di dalam kita. Saya katakan sekali lagi saudara, kita sangat bersyukur. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Bisa menghapus dosa manusia, yaitu dosa kita dan dosa keluarga kita. Amin. Ya. Dosalah membuat segalanya hancur. Ya. Seolah-olah kita ini utuh. Ya. Tubuh kita ini utuh. Ya. Perkataan kita tuh juga utuh. Artinya saudara, perkataan kita tuh bisa didengar orang dan dimengerti orang, utuh. Pandangan kita tidak rabun, utuh juga. Tapi roh kita, hati kita yang jebol, yang rusak. Kenapa? Ada dosa. Saya nggak percaya saudara, kalau kita jadi orang Kristen saudara, hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita nggak diberkati Tuhan. Saya nggak percaya, pasti diberkati Tuhan. Pasti ditolong oleh Tuhan. Kita pasti melalui proses demi proses, tapi proses demi proses itu membawa kita naik level. Membawa kita kemenangan, bukan kekalahan. Nggak ada kita saudara, kita kalah. Amin. Ya, dosa itu membuat orang tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan. Lebih banyak menuruti kedagingan daripada perintah Tuhan. Dosa membuat kehilangan fokus, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kehilangan fokus. Ya. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dosa membuat kesombongan rohani, merasa mampu berjalan sendiri tanpa perlu penyertaan Tuhan. Nah itu dosa. Apakah ada poin-poin itu dalam kehidupan saudara? Ada nggak di situ? Ya. Tidak ada ketaatan, ya. Menuruti kedagingan daripada firman Tuhan. Ada nggak dalam kehidupan kita? Kehilangan fokus, tidak lagi mengandalkan Tuhan, hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Sampai kapan? Sampai kapan manusia terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Ya. Kesombongan rohani yang luar biasa. Paling dia yang paling benar. Ya. Paling hebat. Paling kuat. Tidak perlu Tuhan, bisa berjalan sendiri. Hati-hati saudara. Ini tanda-tanda sudah mau hancur orang seperti ini. Hanya tunggu waktu. Ya. Apa saja yang diperbuat orang-orang seperti itu saudara, tidak akan berhasil saudara. Dan orang yang seperti itu tidak ada keselamatan yang abadi. Dan tidak ada kebahagiaan yang kekal. Seolah-olah bahagia, tidak ada kebahagiaan. Itu justru semu. Semu. Ya. Maka anak-anak Tuhan, ini era Pentakosta. Pak Niko katakan era Pentakosta yang ketiga. Ya, saudaraku kasih sambutlah era Pentakosta yang ketiga ini. Bangkitlah anak-anak Tuhan. Amin. Bangkit umat-umat Tuhan. Kita jangan berjalan kekuatanmu sendiri. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan. Engkau berjalan dengan tuntunan Tuhan, dengan rencana Tuhan kalau engkau melekat pada Tuhan. Engkau pasti berjalan rencana Tuhan kalau engkau hidup benar dalam kekudusan. Engkau hidup di penuh Roh Kudus, kau pasti berjalan dengan rancangan Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan membuat kita naik bukan turun. Amin. Haleluya. Kalau saudara rohmu menyala-nyala saudara, engkau berdoa dengan roh yang menyala-nyala. Engkau memuji menyembah dengan roh yang menyala-nyala. Firman Tuhan kau baca dengan roh menyala-nyala saudara. Pasti namamu tetap di dalam buku kehidupan. Amin. Engkau keadaan saat itu tidak baik-baik. Engkau hampir jatuh. Tuhan tolong saudara. Tuhan tidak membuat kita jatuh tergeletak. Amin, itulah pertolongan Tuhan tepat waktunya. Ya. Mari saudara, rindukan namamu dipanggil oleh Tuhan. Bukan kau mati, dikuburkan baru kau dipanggil namamu. Engkau hidup, saat ini kau hidup.
Biar kau pernah didengar Tuhan memanggil namamu. Jangan cukup sekali, kalau bisa sering kali Tuhan manggil namamu. Dan kau datang, Tuhan berkata padamu, anakku, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Wah saudara, kalau kau dengar itu saudara, betapa bahagianya saudara. Suara itu melebihi dari emas dan perak dan permata. Itu hati kita senangnya luar biasa. Saudara, Allah yang punya surga, Allah yang punya mujizat, saudara memanggil nama saudara-saudara dan saya. Saudaraku kasihan Tuhan, kalau saudara dipanggil oleh, namamu dipanggil oleh Bapak Presiden atau Bapak Menteri atau Ibu Menteri, senang gak? Senangnya luar biasa. Padahal saudaraku kasihan Tuhan, hanya manusia yang memanggil namamu. Saudara, kau bahagia, apalagi kau dipanggil ke istana, dipanggil ke gedung kementerian. Waduh saudara, secara khusus, secara pribadi, apakah saudara tidak senang? Haleluya. Apalagi ibu-ibu, wah langsung ke salon jam 3 pagi. Ya, saudara, dia selesai, saudara, dia di tempat tidur tersiksa dia. Sampai nunggu jam 7, jam 8. Saudaraku kasih Tuhan, dia datang karena apa? Dengan kebahagiaan yang luar biasa. Masuk di ruangan ya Bapak Presiden atau Bapak Ibu Menteri. Waduh saudara, rasanya terhormat sekali. Apalagi Tuhan. Apalagi Allah kita. Tepuk tangannya kok begitu? Tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya, kalau engkau dipanggil namamu, kalau Tuhan panggil namamu, berarti nama saudara-saudara, nama saya masih ada di dalam buku kehidupan. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Tuju kiri kanan katakan. Tuhan dia panggil nama. Ayo rindukan namamu dipanggil. Tuhan dia panggil nama saya. Ayo sebutkan namamu. Tuhan dia panggil namamu. Panggil nama saya. Tuhan Yesus memanggil nama saudara dan saya. Katakan Ayo di belakang, di belakang, ayo menyala. Ku jawab ya, Ya, ya. ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, Ku jawabnya Tuhan. ku jawab ya, ya. Amin. Jadi saya ajar kepada keluarga Kristus, kita kalau ketemu Tuhan harus roh nyala-nyala. Ya, Pak, saya memang berasal dari Solo. Saya kalau panggil Yesus nggak bisa dipaksa, Pak. Yesus, Yesus. Bisa, saudara, ada Roh Kudus. Yesus, panggil. Haleluya. Amin. Ya, ayo semangat. Semangat. Ya, kalau saudara panggil Yesus, Yesus. Saudara orang udah diberkati, saudara belum. Ayo, saudara, ini harus waktu gerak cepat. Orang Jermannya bilang gercep. Haleluya. Amin. Ya, saudara kalau saudara begini, terus main HP, dosa itu. Dosa ada di dalam saudara. Orang kita datang kepada Tuhan nggak sungguh-sungguh, nggak roh menyala, kayak apa itu? Itu ada dosa.
Saya bukan menghakimi, memang benar. Jangan ada dosa. Amin. Saudara mau ditolong oleh Tuhan. Saudara mau dijamah oleh Tuhan. Saudara mau hari depannya ada hari depan yang baik. Lepaskan dosa. Jangan ada dosa. Ya saudara, dosa itu membelenggu, membuat kita nggak bisa bergairah, tidak bisa menyembah dengan benar. Bayangkan saudara, kalau ada dosa, hidup kita kayak apa masa depannya? Hari ini begini, gimana akan depan? Tuhan telah panggil kita, Tuhan telah pilih kita, dia pun bangkit dari kematian saudara, untuk saudara dan saya loh. Amin. Amin. Mari saudara, berdoa dengan roh nyala-nyala, memuji menyembah dengan roh menyala-nyala, baca firman dengan roh menyala-nyala, berjalan hidupmu dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Kalau roh gak menyala-nyala, iblis yang datang. Yohanes 10:10a. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Ayo, siapa yang mau didatengin iblis? Siapa yang mau didatengin iblis? Siapa yang didatengin Tuhan? Nah, yang nggak ngangkat tangan abu-abu. Nah, yang begini nih iblis catat langsung. Catat ini langsung nih. Siapa yang mau didatengin iblis? Siapa yang mau didatengin Tuhan? Terus angkat tangan. Biar iblis nyatet yang nggak ngangkat tangan. Iya, setengah tiang. Dicakot sama iblis. Ayo, siapa yang mau didatangin Tuhan? Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang memberikan hidup dan kelimpahan. Ini nggak salah, waktu udah habis. Ini belum selesai nih. Nah beginilah kalau roh menyala-nyala saudara. Haleluya, amin. Amin, gak terasa. Ke kamar mandi udah lama, balik udah amin. Berkatnya hilang udah. Amin. Lucy. Tak gereja di Salen. Kenapa kamar mandinya jauh? Gak diberkati. Amin. Engkau harus doa ya. Jadi doa dengan roh menyala-nyala. Memuji menyembah roh menyala-nyala. Amin. Baca firman dengan roh menyala-nyala. Ada masalah sedang diproses, tetap roh menyala-nyala. Satu ayat buat saudara. Ya saudara, aku kasih dalam Tuhan. Tinggallah, Yohanes 15 ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berarti harus di dalam, harus dengan roh, dengan kerendahan. Tuhan berkati. Ayo di sini beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Diberkati ya. Tinggalkan dosa ya. Janji tinggalkan dosa. Amin. Biar Tuhan datang kepada kita, memberikan hidup dan kelimpahan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yuk kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat nasihatmu. Kami tahu nasihat dari sorga itu sungguh berkualitas. Baik berkualitas waktu maupun berkualitas dalam kuasa untuk mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang singkat tapi luar biasa, membawa kami kepada dimensi yang baru, membawa kami kepada semangat yang baru, membawa kami kepada kekuatan yang baru, membawa kami kepada perubahan yang baru. Dan kami percaya ketika kami kuat dan kita masuk dalam usia yang baru, maka akan ada berkat baru buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau sampaikan melalui Karayonta. Berkati Tuhan, agar benih firman ini tidak dicuri oleh si musuh, tapi ditaburkan ke ruang tanah hati kami dan bertumbuh dengan subur, berakar, dan bahkan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak sama lagi, tapi hidup kami mengalami pertobatan, pembaharuan, kekuatan yang baru, dan bahkan ada musim dan berkat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik buat firman-Mu, kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan yang sudah mendidik kami, menasihati kami, bahkan mengerahkan kami untuk berkemenangan di akhir zaman ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita dalam Tuhan untuk menerima berkat dari sorga.
Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat pemulihan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, kasih karunia yang berlimpah-limpah serta shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai, pribadi lepas pribadi, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.